Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Darsuna al-yawm Kurdish. Nahnu sanabhath surah Yasin al-ayah al-wahidah wa arba'in ila ar-rabi'ah wa arba'in. Fatahtunna jami'an khalas Al-Quran wujud ayat iqra'na ma'an hadhil ayat tafaddalna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum bihi ma yarkabun wa inna nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Sadaqallahul azim. At-tarjamah. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita masih membicarakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan makhluknya. Coba kita betul-betul perhatikan ayat berikut ini, yaitu ayat 41 dari surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun artinya suatu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum bagi mereka atau manusia. Anna hamalna bahwasanya kami mengangkut, hamalna itu mengangkut, dzurriyyatahum keturunan mereka. Keturunan siapa ini? Keturunan Nabi Nuh ya. Atau keturunan, ada yang disebut keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh muatan. Al-fulak itu satu akar kata dengan al-falak. Ya, fulak, falak. Falak itu bintang-bintang atau astronomi, bisa juga diartikan begitu. Ilmu falak artinya ilmu astronomi. Yushiru ila annal ayat dalilun ala qudratillahi wa wahdaniyatihi. Ini ayat menunjukkan bahwasanya ayat ini dapat dijadikan dalil ya. Tahu dalil kan ya? Ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini dalil nakli. Terhadap apa? Atau atas apa? Atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemahaesaannya. Coba lihat bagaimana Allah merancang penyelamatan orang-orang mukmin, atau mungkin ada yang nyebut juga bukan hanya orang mukmin ya yang diselamatkan itu.
ahli tafsir lain menyebutkan bahwa di antara mereka banyak yang kafir juga gitu. Tapi diselamatkan. Jadi bagaimana mereka diselamatkan ya dari air bah pada masa itu. Pada zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana proses pembuatan kapal di daratan? Bagaimana Allah membimbing Nabi Nuh alaihissalam dalam pembuatan kapal? Ya, kapal yang besar dengan kapasitas muatan sekitar 80 orang manusia dan berbagai macam jenis binatang berpasangan. Seluruh macam binatang itu ada pada masa itu ya. Plus peralatan-peralatan logistik selama mengapung di atas air bah. Dan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal padahal Nabi Nuh sendiri tidak tahu bagaimana bikin kapal. Ya. Artinya dengan ilmu perkapalan yang nol, Nabi Nuh bikin kapal. Ya. Jadi modalnya apa dari Nabi Nuh itu? Sehingga bisa buat kapal yang besar membawa 40 orang. Padahal dia tidak punya ilmu untuk membuat kapal itu. Ya, ini perlu diketahui oleh semuanya bahwa modal dari Nabi Nuh sebagai seorang nabi itu adalah modalnya ketaatan kepada Allah. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Nuh mentaatinya. Ya. Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk nanam pohon jati. Dia tanam pohon jati. Enggak tanya, untuk apa ya Allah? Kok saya disuruh untuk nanam pohon jati umpamanya? Enggak. Nabi Nuh disuruh untuk nanam pohon jati. Setelah besar, kemudian disuruh untuk mengangkut pohon jati itu ke daerah Arab ya, umpamanya ya. Nabi Nuh ini aja taat saja gitu. Kemudian Nabi Nuh disuruh untuk membuat semacam kapal. Ya, menyatukan antara satu kayu dengan kayu yang lainnya, ditumpuk kemudian dipaku dan sebagainya, dibikin aja oleh Nabi Nuh terus sampai akhirnya jadi kapal. Nabi Nuh nggak punya ilmu untuk bikin kapal enggak, tapi dari ketaatannya kepada Allah maka jadilah itu. Ya. Begitu ya. Yang kedua, banjir bandang menutupi bumi. Seperti apa banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Katanya menutupi seluruh bumi dengan air. Itu bagaimana ya? Nah, itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kapal berlayar di atas air bah? Belum ada contohnya kan? Pada waktu itu belum ada contohnya. Bikin kapal berlayar di atas air itu belum ada contohnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam disuruh untuk bikin kapal pun bukan di laut, tapi di mana? Di daratan. Makanya kan banyak orang yang menganggap Nabi Nuh itu sebagai orang yang gila. Ini bikin apa itu? Lah ini kayaknya seperti kapal. Tapi kenapa dibikinnya di mana? Di daratan, ya kan? Bagaimana kapal berlayar di atas air bah? Bagaimana air dijadikan sebagai sarana berlayarnya transportasi bagi manusia waktu itu ya? Ini luar biasa. Ini ayatul Allah. Kita nyebutnya subhanallah. Nah, kita mengucapkan subhanallah. Kemudian bagaimana setelah ditenggelamkan ribuan manusia dan hanya 80 orang yang ada di dalam kapal itu, kemudian sekarang udah berapa miliar manusia yang ada. Itu bagaimana dulu yang 80 ini disebarkan ke seluruh dunia, ya.
penyebarannya itu seperti apa gitu ya. Apakah mereka itu masing-masing disuruh, yang satu disuruh ke sini, yang satu disuruh ke Asia, yang satu disuruh ke Amerika, yang satu disuruh, apakah mereka menuju ke Asia atau menuju ke Eropa, menuju ke Afrikanya itu dengan menggunakan mobil? Kan belum ada mobil. Apa menggunakan sepeda? Belum ada sepeda. Menggunakan motor? Belum ada motor. Bagaimana itu? Nah, ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini. Subhanallah. Kita selalu mengucapkan subhanallah atas kebesaran penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinu tafsir annal ayah ta'ni anna Allah ta'ala hamala aba al-musyrikin fi safinati Nuh al-mash'unah atau al-mamlu'ah. Tafsirnya Al-Jalalain itu menjelaskan bahwa ayat ini bermakna bahwa Allah Ta'ala telah membawa atau menyelamatkan orang tua musyrikin di dalam kapal Nabi Nuh yang penuh berdesakan. Jadi orang-orang tua musyrikin. Ini di dalam Al-Jalalain. Kama anna hunaka munasabatun fi siyaq bainal fulkil mashhun alladhi yasiru fil ma'i wan nujum wal kawakib allati tusbihu fi aflaqiha. Paham? Pada ayat ini ada persamaan. Persamaan apa? Persamaan dalam syakul kalimat antara kapal yang penuh berdesakan yang berlayar di air dengan apa? Persamaannya dengan bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya yang beredar pada porosnya atau orbitnya atau yang berlayar di angkasa luar. Ya. Ini menurut apa tafsiran ini? Tafsiran apa? Tafsir Al-Jalalain ya. Bahwa ada kesamaan, ada keidentikan antara kapal yang berlayar, kapalnya Nabi Nuh yang berlayar ya, di atas air dengan benda-benda angkasa luar yang berlayar di luar angkasa gitu. Jadi seperti itu. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus domir mutasil yang menjadi makhluk B tidak bisa berubah. Innallaha manna ala ibadihi bi ni'matihi kataskhirihil bahr liyahmila safinatan Nuh allati naja fiha almu'minun min dzurriyyatihim. Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya berupa menundukkan laut untuk kapal Nabi Nuh dapat berlayar. Ya. Ini kenikmatan ya, kenikmatan dari Allah. Ya. Menyelamatkan orang-orang mukmin beserta keluarganya dari banjir bandang besar. Nah, ini nikmat dari Allah. Bayangkan kalau Allahnya tidak peduli waktu itu. Mungkin kamu tidak ada sekarang ya. Manusia tidak semuanya masuk ke dalam lautan atau ke dalam air ya, ke dalam bah. Mati semuanya. Nggak ada lagi manusia. Tapi Allah ya merawat atau menolong, menyelamatkan 80 orang ya untuk berada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Yushirul wasiruna ila annal fulkal mashhun wa safinatu Nuhin allati hamalat dzurriyyata Adam alaihissalam. Para mufassir mengisyaratkan kata fil fulkil mashhun, walaupun artinya fil fulkil mashhun itu di dalam bintang-bintang atau astronomi yang berdesakan gitu. Nah, orang-orang mufassir, para mufassir itu mengartikan fulkil mashhun dengan kapalnya Nabi Nuh. Ya, fil fulkil mashhun di dalam kapalnya Nabi Nuh yang penuh berdesakan. Nah, jadi kata al-fulk seakar dengan al-falak. Al-falak artinya bintang, astronomi berbintang atau perbintangan. Sehingga kata fil fulkil mashhun pada kapal yang penuh berdesakan
suka disebandingkan dengan kata kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falaki yasbahun. Itu ayat sebelumnya. Ada ya? Ayat berapa itu? Kullun fi falaki yasbahun. Ayat 40. Ayat ke-40 ya. Masing-masing beredar pada orbitnya masing-masing. Ya, berenang di angkasa luar. Jadi sama-sama kapalnya Nabi Nuh berlayar di atas air, sedangkan benda-benda angkasa luar daripada bintang-bintang, kemudian planet dan sebagainya, semuanya berlayar di angkasa luar, Ya. Kullun fi falaki yasbahun. Ya. Ini kama yudzakiru Sayyid Qutb fi dilalil Qur'an. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi dilalil Qur'an. Anna hunaka munasabatun latifatun bainan nujum wal kawakib asyabihah fi aflakiha. Wal fulkil mashhun alladhi yasiru fil ma'i yahmilu dzurriyyatal bashar. Fakulluhuma ya. Fakullahuma atau kilahuma musyakharun bi amrillahi wa qudratih. Bahwa ada kesamaan antara bintang-bintang dan benda-benda langit yang bergerak di angkasa raya dengan kapal Nabi Nuh yang dipenuhi penumpang yang berlayar di atas air, membawa keluarga manusia. Keduanya bergerak. Yang satu di atas air, yang satunya di atas udara hampa. Nah, kedua-duanya sama bergerak, dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Itu kebesaran dari Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Artinya, dan kami ciptakan untuk mereka manusia kendaraan yang serupa dengannya, serupa dengan kapal Nabi Nuh yang akan mereka kendarai. Nah, sekarang kita melihat ada berapa macam alat transportasi di dunia ini sekarang? Banyak. Hah? Ada apa? Ada mobil, Motor, kereta, kereta, ada sepeda, ada kereta, pesawat, ada apa lagi? Ya, banyak. dengan macam-macam namanya, ada helicak, ada kemudian mereknya macam-macam, ada Honda, ada Suzuki, ada Daihatsu, ada apa lagi? Isuzu, kemudian ada Wuling, ada apa lagi? Ya. Banyak sekali sekarang macam-macam kendaraan yang ada di dunia ini yang diciptakan melalui tangan manusia. Iya. Semuanya itu sebetulnya secara hakikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena otak manusia juga diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tangan manusia membuat kapal diciptakan oleh Allah. Peralatan dan sebagainya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya besinya, ya plastiknya, ya apanya lagi itu, catnya dan sebagainya. Itu semuanya bahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang dari batu-batuan, ada yang dari pohon-pohonan dan sebagainya. Maka pada dasarnya atau secara hakikat bahwa seluruh kendaraan di dunia ini itu diciptakan oleh Allah melalui tangan-tangan manusia. Ya. Nah, itu semuanya itu wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Semuanya itu ya, walaupun itu sekarang ini hebat-hebat ya, canggih-canggih alat-alat transportasi, tetapi dasarnya, asal usulnya yang pertama dari mana? Dari kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kendaraan yang pertama dibuat itu adalah kapal Nabi Nuh. Ya. Kemudian sekarang ada kapal pesiar, ada kapal turbo, ada kapal apa lagi itu? Kalau kamu ke Lampung naik kapal apa?
dan ferry, ya. Itu semuanya mengikuti contoh dari kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka di sini disebutkan oleh Allah, dan kami ciptakan wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum, bagi manusia, mim mithlihi, kendaraan yang serupa dengannya. Ya, yang serupa dengannya. Dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dalam hal ini Allah memberikan kemampuan kepada sebagian manusia selanjutnya untuk dapat membuat kapal yang lebih canggih, namun tetap mirip kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Atau keahlian di bidang pembuatan alat transportasi yang fungsinya seperti kapal Nabi Nuh. Apa fungsi kendaraan? Fungsi kendaraan apa? Kan? Kendaraan itu diciptakan untuk apa? Untuk bisa membawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara lebih cepat, lebih enak, ya. Terus apa lagi? Dan lebih mudah, ya. Tuh. Nah, kapal Nabi Nuh diciptakan untuk apa? Membawa manusia, ya, di atasnya, ya, di atas air. Ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian untuk menyelamatkan mereka dari terjadinya tenggelam di dalam air atau lautan air. Ya kan, itu. Ya. Apa bedanya kendaraannya kapal yang Nabi Nuh dengan kapalnya zaman sekarang? Sekarang lebih modern. Lebih apa? Lebih modern. Lebih modern sekarang ini. Apa yang modernnya? Isinya. Kalau dulu pakai apa? Dulu pakai layar, ya. Jadi apa, dia berjalan sesuai dengan angin. Kalau anginnya ke sini ya ke sini. Ya, angin ke sana. Itu dulu ya. Kemudian setelah itu diciptakan apa? Alat untuk mendayung. Ya, didayung. Nah, untuk mendayung ini pakai tangan, begitu, pakai kayu. Tapi kalau sekarang sudah tidak pakai dayung lagi. Mesin. Pakai apa? Pakai mesin. Mesin pendorong. Ya kan, semakin canggih. Kalau dulu mesin harus dijugjak dulu, dijuk ya. Kalau sekarang tinggal pijit saja knopnya. Bahkan sekarang ini sudah banyak yang menggunakan apa itu? Remote control untuk menghidupkan mobil atau mematikannya, menguncinya. Itu ya. Jadi setelah Allah menciptakan kapal Nabi Nuh melalui tangannya Nabi Nuh, kemudian Allah selanjutnya membuat alat-alat transportasi, menciptakan alat-alat transportasi dengan melalui tangan-tangannya manusia kesininya yang sudah lebih canggih, yang sudah mempelajari ilmu cara membuat kapal. Ya. Ilmu cara membuat ruangan kapal, mesin kapal, ada yang pinternya di bidang pembuatan pernik-perniknya, ada yang membuat kursinya, ada yang membuat kacanya, ada yang membuat kolam renangnya kalau itu di kapal pesiar. Nah, jadi semua ahli-ahli itu dikumpulkan, ahli-ahlinya dikumpulkan, profesional itu semua dikumpulkan, kemudian mereka semuanya bersama-sama berkolaborasi membuat kapal pesiar yang canggih. Hebatan kapalnya Nabi Nuh atau kapal zaman sekarang? Hebatan mana coba? Kalau lihat dari fungsi, zaman Nabi Nuh itu lebih hebat. Kenapa? Zamannya Nabi Nuh itu yang naik kapal bukan hanya manusia, tetapi seluruh macam binatang berpasangan. Anjing berpasangan dengan anjingnya lagi. Anjing cewek cowok, laki-laki perempuan. Ya. Terus apalagi? Tikus.
apalagi kucing berpasangan, apalagi ya kalajengking berpasangan, apalagi semut berpasangan. Semua binatang naik kapalnya Nabi Nuh. Coba ada nggak sekarang? Zaman sekarang kapal yang hebat, kapal pesiar yang hebat, yang membawa seluruh jenis atau macam binatang di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi walaupun sekarang ini kapal-kapal yang diciptakan oleh manusia sekarang yang canggih-canggih itu lebih canggih, tetapi tidak bisa menandingi kapalnya Nabi Nuh yang bisa membawa seluruh jenis binatang di dunia ini yang berpasangan. Nah, hebat kan? Huwa annallaha khalaqal lil insani maraqib mithla sapinatin nah. Ya Allah menciptakan untuk manusia itu kendaraan yang serupa dengan kapalnya Nabi Nuh. Ya. Ini apa? Ini merupakan kenikmatan dari Allah bagi manusia. Kenapa? Ada enggak makhluk lain yang diberikan oleh Allah atau dibuatkan oleh Allah kendaraan untuk dia jalan? Ada enggak? Enggak ada. Manusia aja kan? Enggak. Manusia dibuatkan kendaraan. Malaikat, ya, malaikat Jibril dari langit ke sini dibuatkan kendaraannya enggak oleh Allah? Enggak, dia terbang sendiri. Ya, cuman dia punya apa? Punya sayap. Ya. Apakah sayapnya seperti itu? Wallahu a'lam. Tentunya tidak sama antara sayapnya malaikat dengan sayapnya binatang, burung-burungan. Ya. Apa? Kalau burung bisa terbang hanya berapa kilometer per jam? Ya. Paling juga berapa? 100 atau 80 lah, 80 kilometer per jam. Ya. Seperti apa? Seperti elang gitu. Ya. Tapi kalau malaikat, walaupun dia tidak menggunakan alat kendaraan yang canggih, tapi dia bisa secepat kilat. Iya. Itu siapa? Malaikat. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah melalui tangan-tangan manusia yang pintar untuk membuat alat transportasi, sehingga manusia itu mudah, ya, walaupun tidak punya sayap tetapi mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih cepat. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu ke Mekah naik kapal laut berapa bulan? Ya, 1 bulan dari Indonesia ke Jeddah. Kalau sekarang dari Indonesia ke Jeddah berapa hari? Hanya 12 jam. Bandingkannya sebulan ke 11 atau 12 jam. Sangat jauh sekali ya perbedaannya. Itulah kecanggihan otak manusia. Tapi itu semuanya juga dari Allah. Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang tidak diberikan kecanggihan itu, ilmu itu, ya tetap aja saya kayak kita. Kita bisa nggak bikin kapal? Nggak bisa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah untuk bisa buat kapal. Mungkin kita bisa bikin kapal-kapalan. Ya. Yang dari kertas dan sebagainya. Atau dari kayu. Iya. Sawa'un kanat tajri fil anhar awis supun al kabir fil bihar awil ibil allati tarkab fil birri, baik serupa perahu yang berlayar di sungai maupun kapal-kapal besar yang berlayar di lautan atau berupa onta-onta tunggangan yang berjalan di daratan. Jadi fungsi kendaraan itu sama saja, yakni untuk membawa manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, serta untuk mempercepat sampai tujuan dan meringankan beban perjalanan manusia. Nah, itu ya. Itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah
Wis ya intahaina bihadza wa insyaallah nastamiru fima bibaba'at wa naqulu ma'an kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.